Good and good. So, who is the captain of this class, of this level? Who is the captain? Ketua angkatannya siapa? Halo. Oh, tidak ada berarti. Oke, sebelum kita mulai, saya ingatkan, silakan untuk mengisi presensi di LMS dan juga seperti biasa di Zoom meeting ini, Zoom meeting room, saya juga meminta kalian untuk menuliskan name, nama, dan golongan. Ya, sekali lagi name, nama, dan golongan yang nantinya akan saya gunakan sebagai data. Apakah kalian benar-benar mengikuti kegiatan perkuliahan melalui Zoom ini? Oke, masih berapa orang ini yang hadir? Masih sekitar 70-an orang, artinya masih cukup banyak yang belum bergabung. Silahkan dikabari teman-teman yang belum bergabung. Dan sambil menunggu teman-teman yang lain, saya rasa kita bisa mulai untuk membahas tentang topik kita pada hari ini. I'm going to share screen and okay, can you see the PowerPoint slides there? Sudah terlihat? Yes, sudah. Sudah. Good. So this is our today's topic. So we are going to talk about the writing process. Ya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan pekan kemarin, bahwa bersama saya nanti kalian lebih banyak kemungkinan kalian akan lebih banyak belajar ya bahasa Inggris terkait dengan written text, baik itu yang produktif maupun yang receptive skills. Jadi kegiatan kita sampai dengan akhir semester nanti akan didominasi oleh kegiatan membaca dan juga menulis sebagian besar begitu. Okay, so this is what we have for today. We have a topic of writing text, yeah, and we are going to talk about what process that involves in a writing process. Okay. So writing is not an instant process actually. Jadi jika ada yang berpikir bahwa menulis itu sesuatu yang instan, maka bisa jadi pemikiran itu tidak atau kurang tepat begitu. Kecuali jika kalian berniat untuk menulis update status, misalnya di WhatsApp atau di Facebook begitu, atau menulis caption untuk foto atau video yang kalian bagikan di Instagram, itu baru itu instan begitu, tidak perlu terlalu banyak proses yang terlibat di sana. Tapi tentu saja yang dimaksud writing here is not something like that. Jadi writing yang dimaksud di sini lebih kepada menulis untuk kebutuhan-kebutuhan akademik maupun ilmiah begitu. Sekalipun nanti bisa jadi yang kalian tulis adalah hal-hal yang terkait dengan
hal-hal yang bersifat pribadi terhadap kalian semua, gitu. Ya. So it is not an instant process. It means that you need certain steps to do. There are steps or stages to follow. Dan ketika kita mengikuti tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang ada di dalam proses ini, maka walaupun tidak menjamin, tapi paling tidak tulisan kalian tertata lebih baik, sehingga pada akhirnya tujuan kita menulis apa sih? Ada yang tahu tujuan kita menulis apa sih? Menuangkan apa yang kita pikirkan, Pak. Okay, give information. Oke. Ada lagi mungkin? Membuat karya. Membuat karya, oke. Kalau dari sisi pembaca bagaimana tujuan kita menulis? Menyampaikan makna atau informasi ke dalam pembaca. Kalau misalnya tulisannya kacau, tidak tersusun dengan baik, apakah pembaca senang? Apakah informasi? Oke. Tidak, Pak. Jadi Tidak. those are some objectives, some purposes of why we write something. So basically, ya seperti yang kalian sampaikan tadi, menuangkan ide, terus kemudian gagasan, ya kan, menyampaikan informasi dan lain-lain. Tapi ketika kemudian ide, gagasan dan informasi itu tidak di dalam tulisan, eksekusinya tidak baik, maka tujuan lain yaitu memastikan bahwa pembaca bisa menerima informasi itu dengan baik juga, itu akan tidak tercapai. Begitu. Itulah mengapa steps di dalam writing bisa membantu kita untuk mencapai tujuan tersebut. Oke, stepnya apa saja? These are the steps. Ada pre-writing, ada drafting, ada revising, ada editing, and there is another additional step which is publishing. Jadi prosesnya ada itu. Oh ya, warna-warna di sini tidak mewakili apapun ya. Ini hanya agar terlihat lebih lebih dinamis saja. Jadi jangan berpikir oh merah ini apa berarti warning, enggak. Kuning hati-hati, hijau jalan misalnya lah, birunya apa? Enggak, bukan seperti itu. Jadi ini hanya agar lebih dinamis saja. Oke. Prosesnya antara lain itu pre-writing, drafting, revising, editing, dan publishing. Yang perlu saya sampaikan di sini, walaupun seakan-akan proses itu panjang, prosesnya panjang, begitu, akan tetapi proses yang terdiri dari paling tidak 4 ini itu bisa dilaksanakan dalam waktu yang hampir bersamaan. Jadi tidak pre-writing memakan waktu sehari, drafting memakan waktu seminggu misalnya, tidak seperti itu juga. Kadang-kadang orang yang memang sudah terbiasa menulis akan menggabungkan 2 atau 3 proses ke dalam satu waktu yang sama, begitu. Ya. Nah, kenapa seperti itu? Mungkin nanti bisa disimpulkan dari penjelasan yang saya akan berikan. Okay, this is the pre-writing process. So, this step or this stage is related to anything you do before making draft. Jadi semua hal yang kalian lakukan sebagai bentuk persiapan belum membuat draft, menulis draft itu adalah pre-writing. Hal-hal yang bisa kalian lakukan, yang biasa dilakukan dalam proses writing ini pada stage ini antara lain thinking. Jadi kalian menulis tentu saja perlu ya. And then next, taking notes.
hal-hal apa saja yang ingin kalian tulis di sana, bisa dicatat dulu. You can also talk to others, ngobrol dengan temannya, ngobrol dengan beberapa orang yang mungkin menurut kalian bisa diajak berdiskusi mengenai topik yang ingin kalian tulis. Ya. Jadi kadang-kadang kita sekedar misalnya, aku pengen nulis nih, so what should I write, misalnya minta pendapat ke teman, kira-kira nulis tentang apa ya nantinya. Itu adalah proses yang masuk ke dalam stage ini, pre-writing. Nah kemudian ada brainstorming. Brainstorming ini adalah kalian menuangkan apapun yang muncul di kepala kalian terkait dengan topik yang akan ditulis, itu biasanya ke dalam kertas. Tapi biasanya brainstorming ini tidak berpola. Jadi apa yang kalian tuangkan di atas kertas itu bisa dikatakan sangat acak. Apapun yang kalian pikirkan kalian tulis, begitu aja. Baru kemudian ada outlining. Outlining ini kalian sudah menyeleksi hal-hal yang terkait dengan topik-topik kalian yang kemudian kalian coba untuk tata, sehingga outline ini nanti akan menjadi satu panduan bagi kalian untuk menulis tulisan yang diinginkan. Nah, selain itu juga bisa jadi kalian melakukan step yang paling bawah, yaitu gathering information. So you can do some interview research, collecting data, seperti itu. TIF ini kan D4 ya, sarjana terapan ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Jadi nanti tugas akhir yang ditulis berupa skripsi. Skripsi. Iya, Iya, Pak. Nah di situ ada data-data yang harus kalian sediakan. Maka itu adalah bagian dari pre-writing. Ada artikel-artikel ilmiah yang harus kalian baca untuk mendapatkan informasi-informasi, itu juga merupakan bagian dari pre-writing. Seperti itu. Nah, yang terpenting ya, yang juga penting, adalah penjelasan di bawahnya. Although pre-writing is the first activity, ya, walaupun ini adalah aktivitas yang pertama kali kalian lakukan setiap kali kalian ingin menulis, gathering ideas occurs throughout the writing process. It means that it is very possible that in the process of your writing, you will find new ideas. Jadi lagi enak-enak nulis, ada ide yang sebelumnya tidak terpikirkan, ternyata oh iya ya, ini kayaknya bisa ditulis misalnya. Artinya apa? Ide itu bisa terjadi sampai dengan tulisan itu selesai. Kalian bisa menemukan ide sambil jalan sampai tulisan itu selesai. Sehingga maksudnya adalah kita tidak, atau sebaiknya kita tidak terpaku pada proses pre-writing ini untuk masalah ide. Begitu. Kita tetap bisa terbuka terhadap ide. Oke. Ada beberapa contoh ya, ada beberapa contoh tampilan dari proses pre-writing, terutama mungkin sudah masuk ke ranahnya taking notes dan juga brainstorming. Misalnya ini adalah brainstorming nih. Seperti yang saya sampaikan tadi, brainstorming itu biasanya kita menuliskan apapun yang kita pikirkan ke dalam di atas kertas seperti itu, dan biasanya juga tidak tertata, tidak terkonsep, jadi acak. Seperti yang kalian bisa baca di sana. Jadi antara satu kata atau phrase dengan yang lain bisa jadi tidak nyambung gitu. Ada blue joke, ada crime in the internet, unsafe, unhealthy maksudnya,
bad for eyes, terus kemudian daily life, online game, waste time, money, dan lain-lain di sini. Artinya ketika kita kemudian membaca ini, kita bisa jadi akan kebingungan. Makanya hasil dari brainstorming biasanya hanya bisa dipahami oleh si penulis sendiri. Oke, biasanya seperti itu. Ini yang lebih rapi, paling tidak ya tulisannya lebih bisa dibaca, lebih enak dibaca. Di sini topik utamanya sepertinya adalah internet. Kemudian di situ ada beberapa hal yang disampaikan oleh si penulis, good for search, resources, update, global news, learn English, learn foreign language. Tapi di situ di bawahnya ada violent naked pictures, easily gitu. Internet games, meeting new people all over the world, meeting bad guys. Artinya di sini nyampur yang baik, yang buruk jadi satu di dalam satu frame yang sama. Seperti itu. Tapi karena ini adalah proses brainstorming, that's okay. Ya, yang penting apa yang kita pikirkan bisa kita catat dulu sehingga kita tidak lupa. Karena kadang-kadang kita sudah berencana mau nulis ini, tapi ketika sudah dieksekusi kita lupa. Ini lebih rapi lagi, ya sudah sangat baik, tampilannya juga sudah ini, sudah enak begitu. Ya, Desi, ada yang raise hand barusan? Desi LF kalau tidak salah, atau kepencet. Ini adalah contoh lain, sudah lebih rapi lagi, sudah lebih dinamis, lebih enak dipandang karena sudah ada image, ada warna juga. Nah, yang kita tulis di ini, baik dari yang sangat tidak rapi sampai dengan yang rapi dan asik seperti sekarang ini, ya, itu nantinya masih di proses rewriting, nantinya bisa kita susun menjadi satu outline seperti ini. Ini adalah outline yang mana dari sini tulisan kita bisa kita tata dengan sangat mudah. Coba dilihat di situ. Ada topik, why swimming is an ideal sport for kids. Itu adalah topiknya. Dan itu juga bisa jadi sudah bisa menjadi judul dari tulisan itu bahkan. Kemudian ada introduction. Di introduction ada thesis. Swimming is a great alternative to other youth sports. Jadi di introduction, si penulis berencana untuk memberikan gambaran tentang swimming as a great alternative. Olahraga alternatif untuk generasi muda, anak-anak. Baru kemudian dia masuk ke body paragraph, ada dua paragraf isinya, yaitu body paragraph 1 and body paragraph 2. Topik sentencenya adalah swimming provides the same benefits as other sports. Itu untuk paragraf utama. Detailnya yang pertama adalah it is good exercise and builds muscular strength. It promises cooperation among team members, especially in relays. Di paragraf kedua bisa dibaca di sana, ada detail. Baru kemudian masuk ke conclusion. Nah, ketika ini sudah tersusun, kalian nanti akan lebih mudah dalam mengembangkan outline ini menjadi satu tulisan. Bahkan ada bagian-bagian tertentu di dalam outline ini yang tinggal copy paste saja. Jadi sudah tidak perlu berpikir ulang. Tinggal copy paste. Mungkin hanya perlu menambahkan contoh-contoh. Atau mungkin detail lain. Atau kalau misalnya detailnya sudah dirasa sangat cukup, paling hanya perlu menambah kata penghubung dari satu kalimat dengan kalimat lain. Artinya pekerjaan berikutnya akan sangat mudah.
Tapi apakah kita semua mau membuat outline, termasuk brainstorming seperti yang sebelumnya? Belum tentu. Banyak juga penulis yang memang karena mungkin dia sudah berpengalaman menulis, ini tidak diperlukan, jadi dia langsung saja. Proses brainstorming dan juga outlining sudah ada di kepalanya. Seperti itu. Oke, is there any question so far before I continue? Apakah ada pertanyaan? Okay, so the next step or the next stage is drafting. So this is the process in which you put ideas into sentences and paragraphs. Jadi di dalam writing ini ide-ide yang tadinya mungkin ada di outline atau di brainstorming paper itu sudah kalian tuangkan ke dalam tulisan sampai dengan format paragraf seperti itu. Jadi ini sudah terlihat seperti tulisan normal, tidak lagi poin-poin seperti itu. Nah, in this process, you are usually concentrating on explaining and supporting your ideas fully. Jadi ini adalah proses yang mana kalian sudah perlu fokus untuk benar-benar menyelesaikan tulisan itu, walaupun namanya mungkin masih draft, ya. However, in this process, usually you don't need to pay attention to things like spelling, ya, or even grammar. Jadi dalam drafting ini hal-hal yang sifatnya apa ya, seperti spelling, ya, apa namanya, ejaan dan juga tata bahasa itu tidak terlalu perlu diperhatikan. Walaupun ketika spelling dan tata bahasa bisa memungkinkan dibenerin di proses ini, maka proses selanjutnya akan lebih mudah. Tapi secara umum, misalnya ada sedikit kesalahan dalam hal spelling maupun dalam hal grammar, itu masih bisa ini gampang lah, nggak apa-apa kalau di proses ini, nanti bisa diperbaiki. Nah, this is tend to be writer centered. Maksudnya adalah di sini you as the writer tell yourself what you know and think about the topic. You only communicate with your own ideas. Jadi di sini kalian belum perlu memikirkan pembaca kira-kira seneng nggak kalau saya pakai kata-kata ini. Pembaca tersinggung nggak kalau saya ungkapannya seperti ini. Satu contoh ini adalah pengalaman dari salah seorang teman saya yang dia pernah menjadi wartawan. Karena dia wartawan, dia harus menulis begitu. Kebetulan dia area kerjanya itu ada di salah satu kota besar di Jawa Timur, dan kalian tahu di kota-kota besar di Indonesia itu biasanya ada satu tim sepak bola yang bisa dikatakan menjadi ikon dari kota tersebut. Suatu hari tim sepak bola kota tersebut kalah. Saya sebut saja yang mengalahkan itu adalah Persija Jakarta. Teman saya nulis di koran, dia mengatakan di koran itu adalah klub A, klub kotanya itu tumbang oleh Macan Kemayoran. Tumbang oleh Macan Kemayoran. Hanya kata-kata itu. Paginya setelah berita itu dipublish di koran, kantor dia rame, diserbu sama pendukung sepak bola di kota tersebut. Mereka tidak terima dengan kata-kata tumbang. Oke. Di proses drafting, kata tumbang itu jadi boleh muncul. Tapi kemudian di proses selanjutnya,
teman saya kemudian harus berpikir lagi, sehingga berikutnya ketika dia harus meliput tentang bola, dia akan sangat berhati-hati karena dia tidak mau lagi kantornya rame gara-gara satu kata saja. Jadi pendukung kota tersebut mengatakan jangan bilang tumbang. Tim kami hanya mengalah. Padahal ya nyatanya kalah itu ya tumbang saja. Jadi itu gambaran yang ada di drafting, sehingga nanti yang ada di drafting bisa jadi tidak disukai oleh pembaca. Tapi karena ini masih bersifat writer center, maka itu masih bisa dimaklumi, masih bisa dilakukan gitu ya. Oke. Selanjutnya setelah drafting kita masuk ke ranah revising di sini. This is the key to effective writing or effective document. Nah, disinilah hal tersebut bisa dilakukan. Gambaran saya tadi. Think more deeply about the reader's needs and expectations. This means that this process is more reader-centered. Seandainya teman saya di proses revising ini berpikir mengenai kata tadi, tumbang tadi, mungkin kantornya tidak akan ramai. Yang saya ceritakan itu kejadian nyata loh ya. Ya nggak rame-rame banget di kantornya, ada puluhan orang yang datang, tapi ya sudah cukup ngeri begitu. Oke. So that includes how much support will each idea need to convince your readers, and then which term should be defined for these particular readers. Jadi ini masuk ke ranah yang kedua ini tadi, kasus tadi. Is your organization effective? Organization di sini bukan organisasi lembaga loh ya. Organisasi dalam arti struktur tulisan. Apakah sudah efektif? Do readers need to know X before they can understand Y? Misalnya. Jadi hal-hal yang terkait dengan itu sudah harus dipikirkan di dalam proses ini. Walaupun bisa memungkinkan juga sekaligus dipikirkan di proses drafting. Jadi tidak harus, ya sudah di drafting ngawur saja, ada revising. Tidak. Ada penulis yang berpikir, daripada kerja dua kali, mending dua proses ini bisa disatukan. Gitu. Gambaran sederhananya, di proses revising ini kalian harus benar-benar memikirkan readers kalian, target pembacanya siapa. For example, kalian menulis misalnya untuk kebutuhan dibaca oleh anak-anak, maka kata-kata yang kalian punya itu juga harus sesuai dengan umur mereka. Pun dengan topiknya begitu. Ya, contoh, jika kalian ingin menulis tulisan untuk anak-anak, tentu saja kata-kata yang sangat-sangat scientific, sangat-sangat tingkat tinggi itu ya tidak akan mereka pahami. Misalnya benar tulisannya tentang fable ya, tentang ini, tentang cerita hewan begitu, tapi di situ ada kata-kata misalnya hal tersebut merupakan manifestasi dari kekecewaan yang dirasakan oleh sang singa misalnya. Wow, mereka nggak tahu manifestasi ini apa gitu. Jadi kata-kata manifestasi ya sebaiknya diubah dan bisa diubah di revising ini. Oke, apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Oke. Nah, ini adalah yang saya sebutkan barusan. Jadi you need to refine your prose, maksudnya bahasa kalian harus benar-benar disesuaikan dengan target readers-nya, seperti gambaran tadi seperti itu. Ya, make it
sentence as concise as possible. Concise itu precise begitu ya, apa namanya, singkat, padat, jelas. Walaupun sekali lagi ini tidak harus. Setelah ini akan saya jelaskan mengapa tidak harus. Make its sentence as accurate as possible. Akurat ini bisa jadi ya dalam hal misalnya penggunaan vocabulary item tertentu untuk menyampaikan satu hal tertentu. Itu harus akurat. Jangan sampai kalian keliru begitu. Contoh sederhana misalnya. So when you introduce yourself, usually you also introduce what your parents do. There are some students who would say like this, my father is a teacher, but my mother is a housewife. My father is a teacher, but my mother is a housewife. Apakah itu akurat? Apakah itu bagus? Sebenarnya tidak. Jadi ada kata-kata but di sana, yang mana but itu sebenarnya menunjukkan adanya kontradiksi antara A dan B. Tidak sesuai, tidak cocok. Makanya ada but, tapi. Sehingga di sana itu perlu dibenarkan, ya. So it is better to say my father is a teacher and my mother is a housewife. Contoh-contohnya seperti itu. Making connections between ideas explicit and clear. Jadi antara satu ide dengan ide yang lain itu nyambung begitu ya, sehingga tidak membingungkan. Oke. Akan tetapi refining your prose here tidak harus selalu seperti ini. Ini bergantung kepada tulisan kalian. Kalau yang kalian tulis misalnya adalah satu naskah drama, karena memang harus ada dramatisasi di sana, maka sentence kalian tidak harus concise. Karena concise itu cenderung simple, dan simple itu tidak atraktif, tidak dramatis. Seperti itu. Atau ketika kalian ingin membuat puisi, misalnya. Puisi ya memang harus didramatisasi kata-katanya, sehingga tidak harus concise. Kalau concise malah jadinya bukan puisi, tapi ya surat menyurat saja. Ya. Oke. Editing, you check for such things as grammar, mechanics, and also spelling. Inilah waktu di mana kalian sudah harus benar-benar memeriksa apakah grammarnya bagus, apakah tanda-tanda bacanya sudah baik, sudah sesuai, apakah spelling untuk kata-kata di dalamnya sudah baik semua. And this is the last thing you do before printing. Sebelum intinya printing itu kan ketika semua sudah selesai gitu. Maksudnya ini harus dilakukan sebelum tulisan kalian benar-benar dinyatakan okay, this is it gitu ya. Nah, catatannya adalah don't edit your writing until the other steps in the writing process are. Maksudnya jangan melakukan editing dulu sebelum proses-proses sebelumnya sudah selesai. Walaupun ingat sekali lagi, bisa jadi 3 proses yang ada di awal itu bisa secara bersamaan dilakukan pada waktu yang kurang lebih sama. Oke, ada yang raising hand? Siapa barusan? Atau kepencet mungkin? Oke, apakah ada pertanyaan? Karena slide kita sudah habis. Silakan bertanya. Jadi itu adalah proses-proses yang bisa dilakukan pada saat kalian menulis. Seperti itu. Monggo kalau mau ada yang ditanyakan. Saya pikir ini sesuatu yang sifatnya sebenarnya normatif ya, dalam arti tanpa kelas ini pun kemungkinan kalian sudah tahu begitu ya. Dan juga
sources atau sumber-sumber yang membahas tentang writing process ini sudah cukup banyak di internet. Jadi nanti kalian bisa mencoba mencari sendiri sumber-sumber lain, silakan. Dan bisa jadi nanti akan sedikit berbeda. Misalnya penempatan antara revising dan editing itu bisa jadi ada yang membahasnya secara berbeda. Ada juga stepnya, jumlah stepnya juga bisa jadi berbeda antara satu sumber dengan sumber yang lain. Tapi secara umum sebenarnya sama. Coverage-nya tetap di sana. Oke? Is there any question? Apakah ada pertanyaan? Oh ya, di angkatan ini apakah ada yang memiliki pengalaman menulis? Atau yang hobi menulis? Is there any one of you who likes writing? Mungkin menulis short story, mungkin menulis diary, atau apapun. Saya, Pak. Oke, sukanya nulis apa? Nulis cerita, Pak. Oh, serius? Iya, Pak. Cerita apa? Tentang Pak, perjalanan hidup, Pak. Oke. Tulisannya ditaruh di mana? Kalau yang perjalanan hidup masih bentuk draft di laptop lokal. Kalau Itu. ada blogspot, Pak. Oh, oke. Iya. Selain di blog pribadi, di mana lagi? Di Wattpad, Pak. Berarti di komputer aja ya? Iya, Pak. Oke, good. Berarti sama saya ya sehobi lah, walaupun saya sekarang sudah jarang sekali menulis. Tapi saya tidak menulis tentang perjalanan hidup, karena tidak ada yang menarik di hidup saya. Oke, ini saya sharing lagi ya. Saya barusan bertanya kepada Muhammad tadi. Panggilannya Muhammad aja ya. Zoom. Oke. Di sini di step yang terakhir kita punya publishing. Tapi di situ ada keterangan add, artinya additional. Maksudnya di sini adalah publishing bukan hanya mempublish dalam arti tulisan kalian dipublish di satu majalah misalnya atau satu portal tertentu. Seperti yang dilakukan oleh teman kalian tadi, Muhammad tadi, menyajikan tulisan di blog itu juga bisa disebut publishing. Makanya publishing adanya setelah editing. Setelah dirasa tulisan itu memang sudah cocok untuk dibaca oleh orang lain. Termasuk misalnya kalian saya suruh menulis ya, saya beri tugas menulis nanti, maka publishing itu adalah proses yang mana kalian harus sudah submit pekerjaan kalian ke saya. Seperti itu. Jadi ini tidak hanya tentang dipublish di media tertentu, bukan loh ya. Jadi bisa jadi diartikan seperti itu. Nah, masalahnya apakah semua tulisan perlu dipublish? Tentu ini tidak seperti itu, ya. Tidak semua tulisan bisa atau perlu dipublish. Contoh tulisan yang tidak perlu dipublish adalah misalnya ini yang ibu-ibunya ya di sini, mbak-mbaknya mungkin punya buku agenda begitu yang warna-warni yang cantik itu, dimana kalian di sana menuliskan keseharian kalian, kesedihan kalian, kebahagiaan kalian, emosi kalian, kemarahan kalian, semua ditulis di situ. Dan itu kita kenal sebagai buku apa? Diary. Iya. Buku harian. Buku harian. Apakah kemudian buku harian kalian akan dipublish? Tidak. Buatan, Pak. Karena kalau dipublish di situ akan sangat bercampur banyak hal di situ. Ya. Pribadi, Pak.
Bisa jadi malaikat saja kalah detail dalam menulis banyak hal di buku harian gitu. Kalian akan berbicara kebaikan kalian, kesedihan kalian, kemarahan kalian, kebahagiaan kalian, aib kalian juga mungkin kalian tulis di situ gitu. Tapi ada juga diary yang kemudian ketika dikemas dengan satu genre yang menarik, diary juga bisa menjadi buku yang laku. Contoh sederhananya adalah buku Kambing Jantan yang sempat bestseller di tahun 2004 atau 2005 kalau saya tidak salah. Karangannya Raditya Dika. Mungkin ada yang sudah pernah membaca buku itu. Sudah, Pak. Itu awalnya diary yang kebetulan dia taruh di blog begitu, yang kemudian dibukukan oleh dia. Dan setelah jadi ternyata banyak orang yang suka. Kisahnya tentang Raditya Dika yang masih menjadi mahasiswa rantau di Adelaide, Australia. Buku lain yang basically sebenarnya tidak siap awalnya, si penulis tidak benar-benar siap untuk mempublikasikan. Tapi kemudian buku itu menjadi sumber bacaan yang sangat populer. Contoh sederhananya adalah Laskar Pelangi misalnya. Andrea Hirata pada saat awal menulis itu tidak bermaksud untuk, tidak memiliki impian untuk mempublish buku itu. Tapi kemudian ada seorang temannya yang menyarankan ini dipublish saja. Ini ada penerbit yang mau menerima, bukunya jadi bestseller, salah satu bestseller. Dan pada akhirnya malah kisahnya diangkat menjadi film dan filmnya juga sangat populer. Bahkan filmnya juga ada triloginya juga, sama seperti bukunya. Laskar Pelangi, terus Sang Pemimpi, dan apalagi satu misalnya. Termasuk juga Kambing Jantan itu sebenarnya bersambung juga. Ada Marmut Merah Jambu, ada Cinta Brontosaurus dan lain-lain. Itu sebenarnya sambungan-sambungan atas kesuksesan Kambing Jantan. Tentu kita tidak akan berbicara karya yang seperti itu ya. Nanti saya akan mengajak kalian untuk menulis sesuatu yang sederhana dulu. Jika memang tidak suka menulis, misalnya that's okay. Kalian tidak harus menjadi penulis. Menulis itu adalah, kalau buat saya menulis itu adalah sarana bagi saya untuk menuangkan ide-ide yang tidak mungkin saya sampaikan di ranah formal seperti ini, ranah akademik. Maka saya menulis. Dan ada wadah bagi kita untuk membaca dan juga sekaligus menulis. Di Facebook misalnya ada yang namanya KBM, Komunitas Bisa Menulis. Itu foundernya adalah Isa Alamsyah dan sama istrinya ini, penulisnya ini wanita berkalung turban itu, Asma Nadia dan Isa Alamsyah. Dia bikin grup di namanya KBM, walaupun berkali-kali ini di take down sama Facebook, tapi sekarang itu di situ kalian bisa menulis, paling tidak membaca karya orang lain, fiksi dalam bahasa Indonesia juga, dan bagus-bagus, walaupun banyak yang bertema seperti sinetron Indosiar juga sih sebenarnya, tapi bagus-bagus, bisa lah coba di Komunitas Bisa Menulis di Facebook, nanti coba dicari. Oke, ada pertanyaan lain mungkin, atau ada yang ingin disampaikan sebelum kita masuk ke kelas praktikum? Pak, saya izin menyampaikan, Pak. Oke, silakan. Tadi kan waktu absen saya di bagian absen yang week 10 terlambat, Pak. Jadi di jam 7.56 absennya, Pak. Tapi di absen yang kelas teori jam 7:30. Oke, nanti bisa saya, makanya di chat box ini saya meminta kalian untuk menuliskan identitas kalian untuk memastikan bahwa apa yang ada di LMS itu sesuai dengan apa yang kita ini di Zoom ya. Jadi jangan khawatir. Kalau memang ternyata di Zoom saya kan di chat history ini ada catatannya.
chat itu masuk jam berapa tepatnya, sampai ke menitnya. Jadi tidak perlu khawatir. Dan ini juga menjadi catatan buat kalian semua, usahakan jangan sampai lupa. Jadi ketika Zoom sudah hidup, silakan di LMS diisi, di chat box juga diisi. Saya tetap akan mencoba untuk selalu mengingatkan nantinya. Ya, pun demikian dengan presensi praktikum nanti saya juga akan meminta kalian menulis di chat box Zoom meeting ini nanti, sehingga nanti akan tercatat. Jadi untuk presensi praktikum nanti kehadiran kalian akan dilihat dari dua aspek. Yang pertama, apakah kalian mengumpulkan tugas, itu yang pertama. Yang kedua, apakah nama kalian tercatat di chat box di Zoom meeting ini. Seperti itu. Oke, thank you. Ada yang ingin disampaikan yang lain? Kalau misalnya kejadiannya seperti tadi, kebetulan saya barusan sudah mau buka laptop, masih ada yang harus dikerjakan di rumah, sehingga saya sampai berapa menit ya tadi ya. Kalau kejadiannya seperti tadi, di LMS silakan mengisi sesuai dengan jamnya saja. Artinya walaupun saya belum mulai, itu hak kalian untuk mengisi di sana. Jangan nunggu saya. That's okay. Ya, seperti itu. Ada yang lain? Dan jangan ini ya, jangan ragu untuk menyampaikan jika misalnya kalian ternyata berhalangan untuk hadir. Ya, silakan saja disampaikan ke saya melalui WA, karena memang tidak mungkin kalian menulis surat terus dikirimkan ke saya seperti ketika luring, misalnya. Tidak mungkin seperti itu. Jadi silakan saja. Ini barusan ada yang mengatakan menyampaikan ke saya, Pak, mohon maaf saya tidak bisa mengikuti perkuliahan teori karena kakak kandung saya menikah. Ya sudah, mau gimana? Orang kakaknya yang nikah. Saya juga kalau adik saya menikah atau kakak saya menikah, mungkin saya juga akan izin ke kalian. Tidak bisa ngajar karena ada hajatan itu. Dan saya juga tidak mungkin cross check begitu loh. Masa mau saya cari ke rumahnya? Ya kalau rumahnya di Sumbersari sini. Kalau misalnya di Lumajang atau mungkin di Palembang, waduh pusing saya. Coba video call mana nikahannya misalnya, nggak mungkin sejauh itu. Jadi intinya saya akan percaya kepada kalian. Toh misalnya kalaupun kalian bohong sama saya sakit Pak, ya saya akan percaya saja karena memang tidak ada mekanisme yang saya punya untuk ngecek itu benar atau tidak. Tapi kalau kalian bohong, ya sudah, terserah. Bukan masalah buat saya gitu loh. Tapi saya yakin yang ada di kelas ini jujur semua, ya, karena ketika kita berbohong sebenarnya pada hakikatnya kita merendahkan diri kita sendiri loh, sebenarnya. Jadi ketika kita berbohong, pada dasarnya kita menginjak diri kita sendiri. Kalau saya prinsip seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain? Atau ingin disampaikan yang lainnya? Oke, Pak, izin bertanya. Silakan. Mungkin untuk meet yang akan datang, Pak, itu di record, Pak. Soalnya jaringan saya putus-putus kadang, Pak. Oke, masuk akal. Akan saya record dan saya masukkan ke YouTube saya. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Oke, good. Terima kasih, Pak. Sebenarnya saya biasanya begitu loh. Cuman yang bikin saya agak gimana untuk merecord itu setelah direcord harus di render dulu. Jadi saving recording untuk jadi file yang tersimpan di laptop saya itu kadang-kadang agak lama. Jadi saya tidak bisa langsung lompat ke kegiatan berikutnya gitu loh. Itu gimana enaknya? Itu kan bidang kalian ya. Kalau boleh kasih saran Pak, untuk fitur record di Zoom-nya itu diizinkan buat member untuk merecord sendiri, Pak. Oh gitu. Oke, good. That's a great idea. Nanti akan saya kasih tugas salah satu atau salah dua, salah tiga
untuk merecord filenya nanti bisa di inilah ya, bisa di Betul, share Pak. di drive gitu ya. Oke, Pak, terima kasih. Oke, good. Nah ini baru, ini cerdas ini, suka saya ini seperti ini. Oke, good. Ada yang ingin disampaikan lainnya? Oke, jika tidak ada, saya saya akhiri dulu untuk sesi praktikum. Kita akan, sesi teori. Kita akan sesi praktik ya. Tapi mungkin ini kita bisa sedikit istirahat dulu. Jadi apa namanya? Agar ini tidak bosan juga. Sebentar. Oh ya, silakan ini. Kalau yang ingin live group terlebih dahulu silakan, tidak apa-apa. Nanti balik lagi. Kalau misalnya tidak ya kita bisa bertahan di sini sehingga 15 menit lagi kita bisa memulai apa namanya? Memulai kegiatan praktikumnya. Saya akhiri dulu untuk kegiatan ini, kegiatan teori. Kita akan lanjut di praktikum 15 menit lagi. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan untuk kelas teori kita. Terima kasih atas partisipasinya. Kita bertemu 15 menit lagi. Kita tetap pakai link ini ya, tidak pindah ya. Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bisa mulai lagi ya. Siapa? Oke. Yang belum bergabung ini karena masih ada 64 orang yang sudah yang masih ada di Zoom meeting, yang belum bergabung silakan dikabari teman-temannya. Kita akan segera memulai kelas praktikum kita dan insya Allah untuk kelas praktikum kita tidak akan terlalu panjang. Jadi saya akan memberikan gambaran mengenai penugasan hari ini seperti apa, dan tugasnya juga sebenarnya cukup tidak terlalu ribet begitu. Silakan di ini teman-teman yang lain dikabari. Oke, sambil menunggu yang lain datang untuk praktikumnya, materi untuk praktikumnya mungkin kalian bisa menuju ke LMS terlebih dahulu sehingga bisa mendownload di bagian assignment di sana. Jadi di situ nanti ada satu file yang bisa kalian download. Kemudian file itu yang nanti akan menjadi template yang bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan tugasnya untuk hari ini gitu. Sekali lagi tugasnya cukup sederhana, kalian download saja filenya dan nanti akan dikerjakan dengan menggunakan
apa namanya template itu. Oke, masih 73 orang yang bergabung. Ya. Oke, yang sudah hadir bisa kembali mengisi chat box ya. Fitur chatnya masih disable, Pak. Oh, sebentar. Oke. Oke, 1 menit lagi kita mulai. Oke, saat ini sudah pukul 8.50 dan kita bisa mulai kegiatan praktikum kita. Saya share screen dulu. Ini adalah file yang saya maksud yang ada di LMS dan bisa kalian unduh ya. So you can download this file in the LMS and using this file you are going to complete your work for today's assignment, for today's tasks. Oke. Jadi nanti kalian mengumpulkan tugasnya dengan menggunakan template ini juga. Tapi tentu saja nanti identitas dari masing-masing akan berbeda begitu. Okay, so this is what we are going to do for today. So in this assignment, you are about to make an outline of a paragraph, okay, and you can read the instructions given, okay. You can read the instruction given over there. Okay. What about the instructions? Okay, the first one, you are about to write a descriptive paragraph about your possession. Jadi, outline ini nantinya akan kalian gunakan untuk menulis satu paragraf deskriptif tentang your possession. Oke, possession itu apa? Ada yang tahu? Kepunyaan. Oke. Dimiliki. Good. So, something that you have, something that you own. And it can be anything. Apapun yang bisa kalian atau apapun yang kalian suka, kalian punya begitu. Nah,
In this case, you need to decide one object that you want to describe, only one. Ya, jadi karena kita akan membuat satu deskripsi, maka biasanya yang dideskripsikan hanya satu benda saja, satu hal saja, tidak lebih. And then you need to decide the topic of your paragraph. The topic is related to what quality that you want to describe. Jadi apa yang ingin kalian deskripsikan tentang benda tersebut. It can be the physical appearance, jadi bentuk fisiknya seperti apa, or it can be the function. Mungkin kalian memiliki satu benda yang ternyata sangat multifungsi, sangat membantu kalian dalam melakukan aktivitas misalnya. It also can be a material. Jadi bahan yang digunakan di benda itu apa gitu. Jadi kalian bisa pilih salah satu saja karena kita hanya menulis satu outline untuk kebutuhan satu paragraf. Kecuali misalnya menulis 3 paragraf atau 4, bisa aspek-aspek itu dijadikan satu di dalam satu tulisan, itu masih bisa. Gitu ya. Jadi pilih salah satu. Bisa jadi ada benda yang kalian sangat sukai, appearance-nya, tampilannya sebenarnya tidak bagus, fungsinya juga tidak banyak, tapi materialnya yang sangat kalian sukai. Contoh sederhana, misalnya kalian punya perhiasan yang berasal dari zaman Kerajaan Majapahit misalnya. Secara tampilan sebenarnya tidak sebagus perhiasan sekarang, ya biasa saja. Fungsinya juga hanya untuk dipakai saja begitu, tapi materialnya yang kalian sukai. Bisa jadi seperti itu ya. And then you need to write the topic sentence, and then you can provide several supporting details, and finally you can write down your concluding sentence. Nah, di sini kalian bisa membuat outline itu dengan menggunakan tabel yang sudah tersedia. Jadi silakan menggunakan tabel itu saja ya sebagai template sehingga nanti memudahkan saya untuk memeriksa. Nah, di dalam tabel itu kalian yang pertama kali harus dilakukan adalah silakan tulis nama, terus kemudian NIM dan juga golongan sebagai identifikasi, and then you can start making the outline. Tulis objeknya apa, topiknya apa, kemudian tulis topik sentence-nya itu seperti apa, baru ke supporting details. Oke. Supporting details di sana secara penomoran hanya ada 3, jadi 1, 2, 3, tapi ada kolom kosong di bawahnya. Itu artinya sebenarnya kalian bisa menambahkan supporting details sesuai dengan kebutuhan, tidak hanya 3, karena bisa jadi 3 tidak cukup. Silakan ditambahkan sesuai dengan kebutuhan, bisa mungkin 4, 5 atau lebih, tapi jangan terlalu banyak juga, karena kalau terlalu banyak bisa jadi nanti paragraf yang kalian rencanakan melalui outline ini akan overlap. Jadi ide yang bisa dipecah jadi 2 paragraf atau lebih hanya menjadi 1 paragraf, dan itu tidak efektif nantinya. Oke, jadi tidak terlalu banyak juga. And then finally you can write down your concluding sentence in the table. Oke. Jadi sebenarnya ya sesederhana itu ya tugas untuk hari ini, tidak banyak. Nah, bagaimana dengan proses lain terkait misalnya brainstorming dan semacamnya? Silakan kalau mau dilakukan brainstorming silakan, tapi tidak perlu dikumpulkan, karena kalau hasil brainstorming kalian kumpulkan, saya yang nanti pusing untuk membacanya. Misal kalian nulis nyatet apapun yang ada di pikiran kalian tuangkan, itu dikumpulkan, difoto, dikumpulkan ke saya, itu tentu bikin saya pusing nanti ini apa gitu. Oke ya. Nah, sekarang saya memberikan gambaran mengenai mengenai penugasan ini. Tapi nanti kalian tentu saja bisa mengerjakan tugas ini sekreatif yang kalian inginkan. So, please be creative, maksudnya tata bahasanya juga tidak
harus ya, atau bahkan kalau boleh saya katakan sebisa mungkin jangan sama dengan apa yang nanti saya contohkan atau saya gambarkan di penjelasan kali ini. Oke, misal saya punya barang dan saya suka barang itu. Oke, cobalah kasih contoh lah, siapalah kira-kira objek yang ingin dibahas apa? Random saja nggak apa-apa, karena ini hanya apa? Ilustrasi. Kucing, Pak. Hah? Kucing. Kucing itu barang kepunyaan apa bukan ya? Handphone, Pak. HP, Komputer. komputer, apalagi Laptop. laptop. Banyak ya ternyata. Kalian kaya raya ini semuanya. Barangnya banyak ternyata di rumah. Saya tidak punya banyak barang ini soalnya. Oke, misalnya HP lah. Ya. Bahasa Inggrisnya apa? Handphone. Oke. Ponsel. Biasanya orang yang native speakers of English itu tidak menggunakan istilah handphone. Handphone itu digunakan oleh negara-negara tertentu, termasuk Indonesia. Bisa jadi orang Amerika ketika kalian mengatakan this is my handphone, mereka akan nge-lag sebentar baru paham begitu biasanya. Tapi sudah mulai diterima di masyarakat luas. Kalaupun ada kata hand, itu biasanya malah handheld. Biasanya seperti itu ini. Malahan. Kalau handphone malah merah. Lihat. Oke, misalnya kalian mengatakan my mobile. Oke, misalnya my mobile phone misalnya. Oke. Tapi yang lain jangan menggunakan ini loh ya. Saya tahu kalian cinta sekali sama HP kalian, tapi usahakan benda lain lah yang lebih menantang sedikit begitu. Oke, the topic sekarang. Ya topiknya ya my mobile phone. Atau misalnya kalau ingin lebih spesifik my brand new mobile phone. Misalnya baru beli tadi malam misalnya. Seperti itu. Dan kita sudah membahas mengenai hal ini bahwa topik masih ingat Awal Di kalinya. awal paragraf. Paragraph first, paragraph. usually topic sentence is written in the very first Paragraph. part of the paragraph. So that's the very first sentence of the paragraph. Oke, misalnya topik sentence-nya seperti apa? Tentang my brand new mobile phone. Ingat ini sentence ya, kalimat ya. Jadi harus kalimat lengkap. Mungkin ada yang ingin menyumbangkan ide? Misalnya saya tulis seperti ini. Seperti yang saya sampaikan tadi ya. Mungkin tadi malam baru beli. Ya. Saya tulis saja the topic sentence misalnya I just bought a brand mobile phone. That's it. Itu adalah topik sentence-nya. Dan karena ini adalah topik sentence, maka nantinya di dalam paragrafnya ini bisa jadi saya hanya perlu copy paste saja. Saya tidak perlu merubah apapun karena ini adalah topik sentence.
Baru kemudian kalian bisa menambahkan supporting details-nya. Supporting details-nya bisa jadi dalam bentuk kalimat utuh sehingga akan memudahkan kalian dalam menyusun paragrafnya nanti, atau kalian bisa tulis saja poin-poin yang ingin kalian sampaikan sehingga nanti pada saat menulis paragraf kalian masih perlu menyusun kalimat-kalimatnya. Misal saya ingin menuliskan kalimat lengkap misalnya. Handphonenya merek apalah kira-kira? Sekaligus ininya, sekaligus tipenya. Saya soalnya ini tidak terlalu hafal ini. Evercross, Pak. Evercross, ya jangan Evercross lah. Evercross seri terbarunya apa? Ada? Gak ada, Pak. Kalau iPhone yang seri terbaru apa? 12. iPhone 12 ya? Iya, Pak. Wait. Oke. Misalnya saya tambahkan saja it is an iPhone 12 misalnya. Sesimpel itu. Terus kemudian HP-nya dibelikan siapa misalnya. Kecuali kalian punya penghasilan yang luar biasa, ternyata di samping menjadi mahasiswa kalian adalah YouTuber yang memiliki 200 juta subscriber, enggak mungkin lah. Ya 3 juta subscriber misalnya, dan kalian produktif tiap minggu itu 3 kali minimal kalian upload dan itu selalu banyak view-nya. Ini bisa jadi kalian beli sendiri atau bisa jadi bukan orang tua. Misalnya kalian yang mengatakan my father misalnya bought me, oh sorry, enggak ke sana wis. This is the newest series tulisannya gimana sih? Oh, this is the newest model released by iPhone with misalnya so sophisticated misalnya dengan fitur-fitur terbaru. Kalian ingin membahas tentang apanya? Taruhlah misalnya, oh kameranya adalah yang terbaik misalnya. Taruhlah misalnya kalian ingin membicarakan kameranya. Kameranya kalau iPhone 12 berapa megapiksel? Bentar, saya ini terpaksa harus apa? Harus sambil googling. 12 megapiksel, Pak. 12 megapiksel ya? Masa sih? Oke. Kamera depannya yang 12 megapiksel. Oh iya sama-sama. Oke. Misalnya misalnya iPhone my iPhone 12 features
rear camera which I like most misalnya, dan lain-lain. Kalian bisa menceritakan fiturnya. Intinya di supporting details kalian bisa menceritakan hal-hal yang terkait dengan your brand new mobile phone. Oke. Kemudian baru di concluding sentence. Ini kalau misalnya ingin ditambahkan ya silahkan saja. Silahkan ditambahkan. Boleh. Tapi sekali lagi ingat, usahakan apa yang ada di sini itu adalah hal yang memang satu topik begitu. Kalau topiknya lain bisa jadi kita sebenarnya membutuhkan paragraf yang lainnya. Lalu kemudian di concluding sentence kalian bisa mengatakan hal yang membuat kalian ingin menyimpulkan atau ingin menutup paragraf itu. Taruhlah misalnya kalian mengatakan this is the best phone that I ever had so far. Misalnya. Selesai. Artinya apa? Setelah kalian sudah mencapai concluding sentence di sana, maka kalian sudah selesai dalam hal penugasan. Bisa langsung dikumpulkan saja, begitu. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Nah, kenapa kemudian outline ini menjadi sesuatu yang baik, begitu ya? Walaupun tidak harus, sekali lagi, saya ingin menjelaskan bahwa tidak harus kalian membuat outline tiap kali menulis, tidak. Bisa jadi seperti Muhammad tadi ya, yang hobi nulis itu bisa jadi dia sudah tidak melakukan ini karena konsepnya sudah ada di kepala karena sudah terbiasa menulis misalnya. Sehingga ya tinggal nulis saja begitu. Bahkan secara secara otomatis ketika sudah memulai menulis kalimat pertama sebagai topik sentence, supporting detailsnya sudah mengalir begitu saja sampai ke concluding sentence, kemudian beralih ke paragraf yang berikutnya, begitu seterusnya. Bisa jadi yang mengalir saja. Makanya saya katakan tadi, the writing process, the steps in writing process actually can take place at the same moment. Jadi semua step yang ada di writing process dari pre-writing, terus kemudian drafting, revising, sama editing sebenarnya bisa terjadi secara bersamaan. Tapi memang butuh latihan dan pengalaman seperti itu. Walaupun ya saya tidak mengatakan latihannya harus dalam sekian tahun, enggak. Bisa jadi kalian membiasakan menulis dalam waktu 1 pekan saja, 1 minggu sudah bagus misalnya. Nah, ini saya kasih gambaran mengapa kemudian outlining ini bisa menjadi satu hal yang menolong kita ketika menulis. Contohnya ini adalah topik sentence-nya. Oke. Saya bisa copy paste saja di sini. Oke, saya bisa copy paste saja. Terus kemudian di supporting details-nya karena tadi saya memutuskan untuk membuat kalimat penuh untuk masing-masing detail di sini, saya juga tinggal copy paste saja seperti itu. Nah, nyampe sini saja sebenarnya, kita sudah memiliki satu paragraf yang ya cukup pendek begitu. Yang mana kemudian jika kemudian kita ternyata perlu saya ganti, itu berarti ada di proses revising. Artinya apa? Ini adalah outline yang kalian punya di tabel ini, sementara ini sudah bisa dikatakan sebagai draft. Oke, gambarannya seperti itu. Ini sudah menjadi draft dan kemudian karena ini draft dan bisa direvise, misalnya saya ingin menekankan pada
kameranya misalnya. Di sini ada kata-kata my iPhone 12 features a 12 megapixel rear camera which I like most. Saya ingin merombaknya lah biar agak panjang misalnya kan kalian lebih suka membuat paragraf yang panjang-panjang. Tidak terlalu ringkas, yang penting banyak, kelihatan banyak gitu. Jadi yang ngoreksi nanti agak pusing gitu kan. Oke, misalnya saya ingin merombak itu, saya katakan misalnya what I like most from my new iPhone 12 is the camera misalnya. Terus kemudian di sini saya ganti it features misalnya that can produce high quality pictures misalnya. Terus kemudian oh ada ide baru lagi nih, makanya seperti yang saya katakan tadi, proses pre-writing itu bisa berjalan sampai dengan kalian selesai menulis. Misalnya pengaturannya mudah ya. Kalau misalnya kalian mengatakan pengaturan kameranya sangat mudah, oke. Misalnya besides misalnya, oke, I don't need to set the camera too much. Is the standard auto is simply enough to me. Misalnya, ya ini hanya ide saja gitu. Nah di sini kalian sudah punya satu paragraf. Mau ditambahin lagi, misalnya bercerita tentang kameranya boleh, atau bercerita tentang fitur lain juga boleh. Karena basically topik centersnya di sini adalah just bought a brand new mobile phone. Seperti itu. Nah, jika sudah demikian, paling tidak kalian sudah mendapatkan gambaran bahwa outline ini bisa sangat membantu kalian ketika kalian ingin menulis. Oke, jadi itu yang perlu dilakukan dalam aktivitas hari ini. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Is there any question? Silakan yang ingin bertanya. Apakah sudah memiliki gambaran setelah saya berikan ilustrasi ini? Oh, nanti saya ingin menulis tentang benda saya ini Pak, misalnya. Apakah ada gambaran? Oke, saya anggap semuanya sudah jelas ya. Semuanya sudah jelas sehingga saya berasumsi kalian sudah siap untuk mengerjakan tugasnya, dan saya memberikan waktu yang cukup panjang sebenarnya untuk deadline penugasannya. Jadi kalau saya tidak salah di LMS saya sudah set deadline untuk tugas hari ini adalah pukul 17.00. Artinya kalian bisa mengerjakan dengan nyaman nanti, sebaik mungkin, sebagus mungkin nanti hasilnya saya harap. Dan yang juga penting saya perlu mengingatkan, jangan sampai mengumpulkan tugasnya terlambat ya.
Karena kalau misalnya sampai terlambat nanti saya khawatir tidak bisa masuk ke sistem seperti itu. Oke, sekali lagi saya tawarkan, apakah ada pertanyaan sebelum kita mengakhiri kegiatan kita untuk hari ini? Tidak ada? Oke. Tidak ada, Pak. Jika No. tidak ada pertanyaan, okay, if there is no questions regarding our today's activity, I think that's it for today's discussion. You can continue working on the task for today. Thank you very much for your participation. Thank you very much for your attendance. See you next week. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.